Kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait dengan beberapa informasi yang mengikuti tertangkapnya begitu Syahrul Yassin Limpo dalam pusaran korupsi. Sudah bergabung bersama kami pegiat anti korupsi Tama S. Langkun dan Soleman B. Ponto selaku Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mbak Fani. Selamat malam, Fani. Baik, saya ingin ke Pak Soleman terlebih dahulu. Mungkin ada tanggapan tersendiri dengan penemuan atau ditemukannya begitu 12 senjata api. Saya tidak tahu apakah ini didapat secara legal atau dipertanyakan begitu perizinan kepemilikannya untuk Syahrul Yassin Limpo. Tanggapan Anda terlebih dahulu, Pak. Ya, itu harus dilihat terlebih dahulu apakah ada surat izinnya atau tidak. Karena sekarang ini untuk senjata itu tergantung polisi. Kalau ada permintaan untuk kepemilikan senjata lalu diizinkan, diberikan surat, ya itu sah-sah saja. Oleh sebab itu, ya perlu dilihat. Sampai 12 dilihat. Pak Soleman bisa? Ya, sepanjang polisi memberikan itu tidak ada masalah. Jadi tergantung polisi. Sepanjang senjata-senjata itu punya surat menyurat yang dikeluarkan oleh polisi, itu tidak masalah. Nggak ada salah. Oke, baik. Tapi kalau misalnya berdasarkan peraturan Kapolri nomor 82 tahun 2004, kemudian terkait dengan siapa saja dan jenis-jenis senjata apinya apa saja, kita mungkin breakdown sedikit dengan kepemilikan atau senjata api yang dimiliki oleh Syahrul Yassin Limpo. Smith & Wesson, Walther PPK, Tanfoglio, ini jenis senjata api yang bisa saja dipunyai secara legal begitu oleh seorang bahkan pejabat begitu di Indonesia? Bisa, itu sangat bisa karena itu kecil-kecil. Tanfoglio itu mungkin dipakai untuk latihan menembak, perbakin. Tanfoglio itu biasanya untuk perbakin. Kalau Smith & Wesson yang tadi itu kecil-kecil itu cuma kalibernya 0,22 mili itu kecil, 0,22 itu biasa kalau itu di CIS kalau kita bilang dulu itu kalau ada bisa diizinkan itu sama polisi itu. Baik, tapi pelurunya yang diizinkan hanya peluru karet dan peluru hampa ya, tidak boleh peluru tajam? Pelurunya kalau 0,22 juga bisa, karena itu kecil, di bawah peluru militer, kan standar militer itu 5,6. Kalau itu kecil itu bisa saja. Peluru tajam dibolehkan? Ya itu tergantung di surat itu, di surat izinnya ada ndak dikasih peluru tajamnya itu. Karena peluru tajamnya pun itu kecil. Jadi tergantung surat izinnya, apakah diberikan surat peluru tajam atau peluru hampa, itu tergantung izin yang diberikan. Baik, baik. Ya. Baik, Mas Tama sendiri mungkin ada tanggapan atau ini memang sudah atau apa ya namanya, hobi yang biasa begitu, hobi tanda kutip yang biasa begitu di kalangan pejabat Indonesia? Ya, saya tentu saja harus berangkat ya dari asal muasalnya atau sebabnya. Kalau kita lihat dari penanganan perkara ini kan sebetulnya bagian dari pencegahan. Dan kemudian ada uang yang kemudian puluhan miliar, penyitaan mobil mewah ada 1, termasuk 12 pucuk senti. Nah, atas dasar tersebut sebetulnya saya lebih melihat bahwa boleh jadi ini ada bagian dari tindak pidana korupsi yang sekarang sedang coba dibuktikan oleh KPK. Nah, entah apa dalam kapasitas sumbernya, pemberiannya dan lain-lainnya. Jadi memang kita masih melihat dalam perspektif tersebut, mengingat ada 3 klaster yang kemudian sekarang sedang KPK dalami, yaitu ada soal pemerasan, ada soal gratifikasi, dan terakhir adalah pencucian uang. Kalau pencucian uang tentu saja kan bisa jadi soal kemana uang itu mengalir, digunakan untuk apa, dan lain-lain sebagainya. Kalau gratifikasi adalah soal penerimaan. Sedangkan pemerasan adalah upaya paksa menggunakan kekuasaan, membuat orang lain bertindak untuk dirinya. Kira-kira begitu. Jadi saya melihat dari sisi itu. Nah, soal ilegal atau tidak, boleh atau tidak, tentu saja kita juga berharap KPK menggandeng kepolisian, karena biar bagaimanapun merekalah sebetulnya yang punya kewenangan otoritas untuk menilai semua hal yang berkaitan dengan senjata api tersebut. Demikian, Fani. Baik, baik. Mas Tama sendiri juga apakah ada
bagaimana reaksi Mas Tama begitu dengan pengunduran diri yang disampaikan langsung oleh, ya kita sekarang bisa sebut mungkin ya, mantan Mentan begitu Syahrul Yassin Limpo, walaupun memang suratnya baru diterima oleh Mensetek Pratikno, belum diterima atau belum berdiskusi dengan Pak Presiden Joko Widodo, tetapi sebelumnya juga harus sempat hilang sementara begitu sampai akhirnya pulang ke Jakarta. Bagaimana melihat inisiatif ini, Mas Tama? Dalam penanganan perkara itu sesuatu yang biasa. Artinya nggak cuma soal korupsi, ada perkara pidana lainnya pun biasanya memang pejabat juga mengundurkan diri atau biasanya dipaksa dalam tanda kutip untuk nonaktif, kira-kira begitu. Agar penanganan perkaranya itu bisa lancar, kemudian orang-orang yang kemudian dalam pusaran tersebut juga bisa menghadapi proses hukum dengan baik. Jadi memang saya melihat itu sesuatu yang biasa ya dalam konteks penanganan perkara atau penegakan hukum. Tapi sisi lainnya adalah kita juga perlu apresiasi karena ini merupakan sikap yang menurut saya positif begitu bagi orang yang kemudian sekarang sedang dikait-kaitan dengan perkara korupsi begitu. Jadi memang butuh keberanian dan kemudian juga di sisi lain tentu ketika dia tidak dalam posisi memiliki jabatan, posisi-posisi itu tidak bisa mempengaruhi penanganan perkara itu sendiri begitu. Jadi kita terus apresiasi sikap yang diambil oleh Pak Yassin Limpo. Baik, baik. Saya ingin kembali mendalami terkait dengan kepemilikan senjata api. Ya, kalau misalnya memang didapat secara legal, dibeli secara legal dan oleh atau uangnya milik yang bersangkutan sendiri begitu, tidak terkait pada dugaan TPPU, maka ini bisa jadi ya bukan sebagai aset yang perlu disita atau terkait dengan alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan ya Mas Tama. Tapi saya penasaran, saya harus tanya sama Pak Soleman. Ya. Untuk jenis-jenis senjata api yang bersangkutan tadi ya Walther, kemudian Tanfoglio dan juga tadi Smith & Wesson, Wesson & Smith maksud kami, koreksi. Wesson & Smith, ya. Wesson & Smith. Kisaran harganya berapa kalau boleh tahu Pak Soleman? Wah, itu juga tergantung senjatanya itu senjata organik biasa atau biasanya itu senjata-senjata apa itu? Rakitan? Bukan rakitan, tapi senjata khusus yang menjadi souvenir. Nah, senjata souvenir ada kalanya itu kalau itu senjata souvenir maka itu mahal karena gagangnya aja mungkin dari gading. Yang biasanya kalau militer itu dari kayu, itu dari gading. Jadi kita mesti lihat dulu senjatanya itu seperti apa. Kalau dia masuk senjata-senjata souvenir, ya cukup mahal. Kisaran harganya Pak Soleman kalau boleh tahu? Saya tidak pernah tahu pasti, karena untuk memastikan satu senjata itu harganya itu sulit, karena customize. Kalau senjata beli banyak, kan 1.003 bisa. Tapi kalau satu-satu, kalau di militer beli banyak sekalian, itu bisa murah meriah. Tapi kalau satu-satu itu bisa mahal. Karena ada customize-nya itu. Gitu. Kalau misalnya ini ilegal Pak Soleman, ancaman terbesar atau pidana maksimal yang bisa dikenakan untuk yang bersangkutan berapa? Hukuman mati. Hukuman mati? Iya, maksimum hukuman mati itu. Pidana mati ya? Undang-undang darurat, iya, pidana mati. Berapapun jumlahnya? Berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya. Satu aja kan, pidana mati. Baik. Tanpa izin ya, tanpa izin itu pidana mati itu. Oke, sebenarnya saya masih penasaran sih Pak, kalau misalnya ini grade militer begitu, sipil pun bisa mendapatkan akses gitu untuk mempunyai? Itu saya bilang tadi, tergantung polisi mengeluarkan atau enggak. Interesting, baik. Ya, kalau Pak Polisi kasih ya boleh, kalau enggak ya enggak. Menarik. Ini masih digali begitu oleh pihak kepolisian dan kita akan masih menunggu ya seperti apa titik terangnya, dan tentunya kita harapkan agar titik terang tersebut juga bisa membantu dalam penyelidikan kasus yang menimpa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Tama dan juga Pak Soleman atas waktunya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam. Sampai jumpa.